Saudaraku sekalian yang kekasih, saudara tahukah ciri orang Kristen yang dewasa dan orang Kristen yang kurang dewasa atau tidak dewasa? Orang Kristen yang belum dewasa, kurang dewasa atau tidak dewasa, mengusahakan diri bagaimana bisa menikmati Tuhan. Mengusahakan diri bagaimana bisa menikmati Tuhan. Tentu biasanya orang-orang seperti ini membangga-banggakan kuasa Tuhan dan berkanjang terus dalam pengalaman-pengalaman yang ajaib dari apa yang Tuhan lakukan. Dan kalau mereka sudah mengalami hal-hal yang ajaib, apalagi yang langka dialami orang, mereka makin yakin sebagai orang yang dikhususkan Tuhan. Mereka makin yakin sebagai orang yang diistimewakan Tuhan. Dan itulah saudaraku sekalian yang sering dianggap sebagai nilai lebih. Nilai lebih mereka. Tetapi orang Kristen yang dewasa, dan maaf kelompok ini agak langka, adalah orang Kristen yang berusaha bagaimana bisa dinikmati Tuhan. Mungkin dianggap berlebihan apa yang saya kemukakan sebentar, tetapi kalau kita memperhatikan Alkitab, saudara baru bisa mengaminkan dengan tegas. Orang Kristen yang belum dewasa atau tidak dewasa atau berstandar umat perjanjian lama akan mengatakan, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau berarti bagiku. Tetapi Kristen yang dewasa akan berusaha belajar bagaimana kita berarti bagi Tuhan. Saya sudah katakan tadi, mungkin hal ini dianggap berlebihan. Tapi kalau kita menggali kebenaran firman Tuhan, nanti kita akan mengaminkan dengan tegas bahwa kita juga bisa berarti bagi Dia. Tetapi seperti yang tadi saya kemukakan, sampai level ini langka, saudara. Ya, sampai level ini langka. Sampai level ini jarang, saudara. Langka. Jarang. Kelompok yang terbanyak adalah bagaimana orang mau menikmati Tuhan. Kau berarti bagiku. Tapi kelompok yang sangat sedikit adalah bagaimana ia berarti bagi Tuhan. Saudaraku, mari kita dengan teduh, ya. Dengan teduh kita merenungkan kenyataan ini. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Ia menciptakan sesuatu untuk kenikmatannya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu tidak dapat Dia nikmati. Tuhan menciptakan sesuatu sehingga sesuatu itu bisa Dia nikmati, menjadi kegembiraannya, kesukaannya, kegemarannya, dan berarti bagi Dia. Tentu ini logis, saudaraku. Kalau sesuatu itu benda, Ia bisa nikmati, Dia bisa disenangkan, hatinya bisa digemarkan oleh sesuatu kalau itu benda. Dan Dia bisa musnahkan kalau Dia tidak butuh. Tetapi kalau itu manusia, berbeda. Pasti berbeda, saudaraku. Coba renungkan, pasti berbeda. Saya menjelaskan panjang lebar mengenai progresivitas manusia. Bahwa manusia itu diciptakan Tuhan
bukan dalam keadaan statis, tapi dalam keadaan progresif. Sebab kalau dalam keadaan statis, berarti Tuhan menjebak manusia supaya manusia jatuh dalam dosa. Kalau ada orang berkata, yang membuat dia jatuh itu kehendak bebasnya, Pak. Kalau begitu kehendak bebasnya menjadi sesuatu yang membahayakan. Bagaimana kalau menjadi sesuatu yang tidak membahayakan? Tentunya Tuhan tidak menciptakan kehendak bebas manusia menjadi sesuatu yang membahayakan. Harus menjadi sesuatu yang menguntungkan, yang memberkati. Bagaimana menjadi sesuatu yang memberkati? Yaitu kalau kehendak bebas tersebut digunakan dengan benar dan bijaksana, sehingga manusia bisa mengalami peningkatan. Bisa mengalami progresivitas. Jadi kalau manusia menolak bujukan iblis untuk makan buah itu, ya, saya tidak yakin tidak dicobai lagi. Pasti ada pencobaan berikut. Tapi kehendak bebasnya digunakan lagi. Digunakan lagi sehingga menang lagi. Nah, menang pertama, menang kedua, menang ketiga, apakah tidak membawa dampak bagi manusia? Tidak mungkin. Tetap statis saja sampai kapan? Mestinya kehendak bebas itu kalau digunakan sampai manusia mampu tidak jatuh lagi dalam dosa sama sekali, bahkan mengalahkan iblis. Itulah sebabnya penjelasan mengenai menurut gambar dan rupa Allah. Gambar itu menunjukkan ada unsur kesamaan antara Allah dan manusia. Dan keserupaan berbicara mengenai kualitas. Selem dan demuth. Selem bicara soal unsur-unsur yang ada pada Tuhan, yang juga ada pada manusia, pikiran, perasaan, kehendak. Demuth bicara mengenai kualitasnya, yang harus ditingkatkan. Seiring dengan progresivitas manusia, seiring dengan bertumbuh dan berkembangnya kesempurnaan kedewasaan manusia, manusia makin mengerti kehendak Bapa. Nah, pertanyaannya yang juga sering saya kemukakan adalah, apakah manusia harus jatuh dalam dosa dulu baru mengerti apa yang baik dan jahat? Tentunya tidak. Tuhan pasti merancang manusia bisa seperti Allah, tahu apa yang baik dan jahat tanpa berbuat jahat. Tapi kan kalau manusia mau cepat tahu apa yang baik dan jahat, menuruti bujukan iblis dengan makan buah itu, memang tahu apa yang baik dan jahat, tapi terbelenggu ke dalam kejahatan, kutuk dosa atau hukum dosa, saudaraku. Nah, kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia bisa tahu apa yang baik dan jahat tapi tidak berbuat jahat, karakter manusia bertumbuh makin serupa seperti Bapa di surga haliknya. Betapa harmoni hubungan manusia, atau makin harmoni hubungan antara manusia dan Tuhan. Kalau benda statis, tapi manusia progresif. Sampai Tuhan bisa berkata, kau berarti bagiku. Kalau kita punya anak umur 2-3 bulan, betapa berartinya anak itu bagi kita. Kau berarti bagiku, begitu kan? Anak lebih lagi, tidak berdaya apa-apa. Buka mata diberi susu, ada nyamuk, nyamuknya diusir. Anak lebih lagi berkata, kau berarti bagiku, Mama. Tapi apakah Mama puas pada keadaan anak usia 2 bulan itu? Tentu tidak. Orang tua besarkan anaknya terus sampai dewasa. Dan ternyata anak itu bisa pinter, cerdas, mengerti keinginan orang tua, membantu orang tua, membela orang tua, mencintai orang tua. Orang tua lebih lagi mengatakan, kau berarti bagiku. Masih bisa diikuti, saudara? Nah, saudaraku sekalian, maukah saudara memiliki satu tekad? Tuhan, aku mau aku menjadi berarti bagimu.
Itu bisa loh. Itu bisa. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Saya memikirkan serius hal ini. Dan terus saya pikirkan sampai saya khotbah di sini. Itu harganya bukan mahal, tapi sangat mahal. Apa perlu saya ulangi? Manusia diciptakan dengan potensi untuk progresif. Ya. Sampai tidak bisa dijatuhkan iblis. Kalau penjelasan lebih meneguhkan lagi, saya sering tanya, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus datang ke dunia enggak? Enggak perlu. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, siapa yang mengalahkan iblis? Mestinya manusia. Nah, kalau sampai manusia dalam kondisi statis, lalu begitu mudah dikalahkan, tidak logis, pasti tidak logis. Logikanya manusia bisa progresif. Sampai kemesraannya dengan Bapak pun juga progresif. Heran ya, saya belajar teologi belasan puluhan tahun, tidak mikir ini loh saudara. Sekarang baru saya memikirkan hal ini. Dan saya memikirkan dengan sangat serius. Dan jangan saudara pikir saya baru mempercakapkan hari ini. Saya mengulang-ulangi terus penjelasan ini. Mengulang-ulangi terus penjelasan ini. Mengulang-ulangi terus. Nah, kalau kita membaca Alkitab ya, di Perjanjian Lama misalnya, hubungan antara Tuhan dengan Israel itu sering digambarkan suami istri. Betul? Engkau mempelaiku. Aku suamimu. Itu kalau Tuhan sering menggambarkan di Perjanjian Lama. Kalau saudara membaca kitab Hosea, betul? Itu menggambarkan Israel itu istri yang tidak setia. Yang bersundal. Tetapi suami, dalam hal ini Tuhan mau menebus kembali. Walaupun bersundal. Seperti Israel telah bersundal, berjinah. Menyembah Moloch, Milkom, Dagon, Baal, Asitoret, Asyera. Dewa-dewa Kanaan yang menjijikkan. Tapi Tuhan masih mau mengambil kembali. Istri yang bersundal. Nah, di sini kan menunjukkan, saudaraku, kemesraan antara Tuhan dengan umatnya. Kemesraan antara Tuhan dengan umatnya. Kalau Tuhan berkata kepada iblis ya dalam Ayub pasal 1. Kamu lihat hambaku Ayub? Kamu lihat hambaku Ayub? Kira-kira saudara bisa mengerti tidak ada satu kebanggaan di hati Tuhan terhadap Ayub. Dan dia menikmati kesalehan Ayub. Dia menikmati kesucian Ayub. Walaupun kesalehan, kesucian Ayub itu tentu terbatas dibanding kita. Kita pasti dan harus lebih baik. Tapi Tuhan bisa membanggakan dan menikmati sosok Ayub. Kalau untuk Daud Tuhan berkata apa? Orang ini hatinya berkenan padaku. Tuhan menikmati Daud enggak? Tuhan menikmati Daud. Nah, di Perjanjian Baru, Efesus 5:32, kita baca. Efesus 5, ayat yang ke-32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara kalau membaca Efesus pasal 5, ya, ayat sebelumnya, Tuhan berbicara mengenai hubungan suami istri yang intimasinya, yang keintimannya tiada dua. Tidak bisa disamakan dengan apapun dan siapapun. Tetapi ternyata yang dibidik oleh Paulus dalam percakapan hubungan antara suami istri itu adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Kalau orang Kristen yang belum dewasa berkata, kau berarti bagiku. Tapi Kristen yang dewasa berusaha untuk bisa dinikmati Tuhan.
Saya harap saudara bisa menjadi pejuang untuk diri saudara sendiri ya. Nanti saudara baru bisa menjadi pejuang untuk Tuhan. Pejuang untuk diri sendiri, walaupun saudara punya kekurangan dan kelemahan, menggeliat terus, berusaha terus, sampai bisa dinikmati Tuhan. Jadi kenikmatan Tuhan. Aku menikmati hidup. Kan nanti akhirnya kan Tuhan ingin mengatakan, aku mengenal kamu, aku ginosko kamu, aku yada. Matius pasal 7, berkali-kali saya sudah jelaskan, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kata mengenal di situ apa saudara? Ginosko, bukan oida. Kalau oida itu fullness of knowledge. Tentu Tuhan punya fullness of knowledge. Mengenal kita lengkap sempurna. Tapi Tuhan tidak mengatakan, aku tidak oida kamu. Tuhan oida benar. Tapi Tuhan berkata, aku tidak ginosko. Ginosko itu sejajar dengan kata yada, bersetubuh. Aku tidak menikmati kamu. Saya belum sempurna, tapi saya mempersiapkan khotbah ini. Ada satu kegirangan yang walaupun belum meledak gitu ya, membara. Belum berkobar besar tapi membara. Membara di dalam. Aku masih punya sisa umur hidup. Maka tadi dalam doa saya katakan, aku bersyukur masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam segala hal. Dalam segala aspek. Sampai aku bisa dinikmati Tuhan. Ini bukan hal yang mudah. Ini hal yang sukar dan sangat sukar. Sulit, sangat sulit. Tapi bisa. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu bisa merancang hubungan yang begitu istimewa antara pria dan wanita yang fall in love. Ya, kalau orang fall in love, jatuh cinta, luar biasa. Saudara, saya mau nanya, mengagumi nggak waktu jatuh cinta? Kok bisa ya? Gitu. Pokoknya nggak mau yang lain, hanya wajahnya. Betul nggak? Betul? Rasanya fall in love, ngerti? Kagum nggak saudara? Loh, pernah jatuh cinta nggak saudara? Oke? Rasanya fall in love itu ngerti nggak? Nah kalau Tuhan bisa menciptakan fall in love antara pria wanita begitu dahsyat, pasti fall in love-nya Tuhan dengan kita lebih dahsyat. Dan kalau kita punya kesempatan hidup untuk membangun relasi ini, itu bukan sukar, tapi sangat sukar. Kita berani investasi berapa? Manusia pertama saja menurut saya ya, kalau menurut Anda tidak terserah ya. Manusia pertama saja progresivitasnya belum nyampe nyungsep. Adam pertama itu nyungsep. Adam kedua lah yang bisa dinikmati oleh Bapak di Matius 3:17. Ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Nah kita itu dikehendaki untuk meneladani manusia kedua ini. Adam kedua ini maksud saya. Yang juga bisa dinikmati oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Manusia pertama saja belum sampai progresif tingkat tertentu, ya. Hendaknya bisa mengalahkan iblis, hendaknya bisa tidak ditundukkan, belum sampai sudah nyungsep. Pasti manusia belum sampai kepada intimasi yang begitu mendalam dengan Bapa. Belum, menurut saya belum. Maka Tuhan Yesuslah yang menyelesaikan itu dan memberi teladan, mestinya jadi seperti ini. Makanya kalau Alkitab berkata, kamu harus menang seperti dia menang. Itu artinya bukan punya rumah, punya mobil, rezeki banyak. Itu mah tidak masalah. Punya boleh, nggak punya boleh. Dikit boleh, banyak boleh. Makin banyak itu makin berat pikulnya. Karena banyak orang, makin banyak duitnya, makin banyak nyolongnya. Sebab itu mesti bagian untuk Tuhan. Dia banyak dimakan untuk dirinya sendiri. Jadi gimana Pak? Ya mengalir saja. Seberapa Tuhan mempercayai kita, kita amin saja. Lah tidak lama kok. Tidak lama.
Hebat banget loh. Kebenaran itu hebat sekali. Saya ingin mengatakan, cuma takut aja saudara marah gitu. Mosok begitu. Tapi saya itu ingin mengatakan ini. Saya ingin Tuhan berkata, kau berarti bagiku. Sampai jatuh cinta habis Tuhan. Kalau kita bisa jatuh cinta sebegitu rupa dengan manusia, dan manusia sesama atau lawan jenis juga bisa menanggapi dan fall in love yang dalam. Kira-kira kalau kita jatuh cinta sedalam-dalamnya sama Tuhan, Tuhan mengimbangi nggak? Nggak mungkin tidak. Kalau dia tidak mengimbangi jahat Tuhan. Orang yang menciptakan cinta kepadanya, orang Tuhan yang menciptakan cinta itu, dulu kan saya sudah berkali-kali mengatakan ya, walaupun itu mungkin nggak disukai berapa orang ya. Sebenarnya lagu-lagu cinta yang dinyanyikan itu bukan suatu yang duniawi. Cinta itu memang Tuhan yang ciptakan. Lagu-lagu cinta itu indah. Lagu-lagu cinta yang ditulis oleh komponis barat, lagu sekuler, itu indah. Indah. Indah, saudara. Saya ya mendengar juga, dan beberapa lagu ada hafal sebagian. Nah, kalau manusia bisa memiliki cinta yang begitu agung seterhadap samanya, terhadap Tuhan juga bisa. Terhadap Tuhan juga bisa. Dan kalau manusia memberikan cintanya yang begitu mendalam kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak menanggapi atau meresponi secara seimbang. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bertepuk sebelah tangan. Tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Tuhan pasti menanggapi. Nah, dalam hati saya berharap waktu pemazmur mengatakan, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Pemazmur sudah memiliki pemahaman seperti kita. Mudah-mudahan. Tapi walaupun saya nggak yakin. Sayang kalau enggak. Kalau kita mengatakan Yesus kau berarti bagiku, bukan karena Tuhan menguntungkan kita. Bukan karena kita bisa memanfaatkan Tuhan. Kalau kita berkata kau berarti bagiku, yang pertama, karena memang kita tidak punya kesenangan apa-apa kecuali Dia. Kira-kira Tuhan nanti bisa bilang gitu enggak? Aku juga tidak punya kesenangan apa-apa selain kamu. Amin enggak? Aku punya segala sesuatu. Tapi kau lebih berharga dari segala sesuatu yang kumiliki, anakku. Coba pemahaman begini kalau meresap, Anda bisa rela berbuat apa saja dengan Tuhan. Apapun. Semua kesenangan-kesenangan apapun kita rela tanggalkan. Nah, mungkin ada orang berkata, abstrak Pak. Nah, ini orang-orang yang memang belum waktunya dengar khotbah saya. Makanya Anda tidak boleh bolong-bolong ke suara kebenaran. Nggak boleh bolong-bolong, terus konstan. Lalu bisa ikuti pembahasan demi pembahasan yang pasti nyambung, supaya frame-nya itu nggak ada yang hilang. Saya belum sempurna, tapi 30 tahun lebih saya bertobat. Pasti banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Atau penggarapan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup saya. Kalau nanti sudah menutup mata, waduh, ngeri. Ngeri kalau kita tidak punya kekasih jiwa abadi ini. Sebagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang dapat ku genggam. Semuanya pasti ku lepaskan. Nah, kalimat ini yang saya mau diingat. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Oke. Ya, saya mohon bagi saudara yang mungkin agak kaget ya, tenang saja gitu.
Dan bagi saudara yang sering datang ke suara kebenaran tapi tidak bertumbuh, jangan nggak kenal diri saudara. Nyanyi lagu ini nangis tapi sebenarnya duniawi. Itu ada yang sampai begitu. Ada yang begitu. Waduh, ya aku mengasihi Tuhan. Padahal enggak. Itu sampai dia nggak jujur dengan dirinya sendiri. Kasihan yang begitu mah jelasinnya ada susah dah. Ini udah errornya udah berat. Ngerti maksud saya? Halo? Ada yang begitu. Nah, yang begitu saya minta hari ini coba jujur lihat diri sendiri, ya. Kalau masih matre, sorry deh. Sorry. Kau berarti bagiku, berarti aku tidak punya kesenangan lain selain engkau. Yang kedua, kau berarti bagiku, berarti aku sudah rela diperlakukan semena-mena oleh Tuhan. Ini saya khotbahkan ini. Hamba yang baik itu, ya, ada hamba yang pulang dari ladang, tuannya berkata apa? Layani aku. Saya mau makan, setelah itu baru kamu makan. Oh, terserah situ. Kok semena-mena benar ya? Sudah begitu pun tuannya tidak mengucapkan terima kasih. Nah, Kristen yang baik akan berkata begini, Tuhan berlakulah semena-mena padaku, sewenang-wenang, sesuka-sukamu. Ketika engkau memperlakukan aku sesuka-sukamu, maka aku berkata, kau berarti bagiku. Nah, kenapa? Karena ketika kita rela diperlakukan apapun oleh Tuhan, kita menjadi berarti bagi Dia. Jadi jangan berkata kau berarti bagiku kalau kita tidak berarti bagi Dia. Nah, yang ketiga, engkau berarti bagi Tuhan kalau kita mengagumi Dia. Kuasanya mah udah nggak membuat kita kagum amat karena Dia maha kuasa. Yang kita kagumi itu hikmatnya, kebijaksanaannya. Orang yang cenderung mengagumi kuasanya itu biasanya lebih oportunis atau bisa manipulatif. Tapi kalau mengagumi hikmat kecerdasannya, orang mengerti kehendaknya. Apa yang Dia maui, apa yang Dia ingini, apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Dan kalau kita mengerti kemana kita harus berayun, Tuhan berayun ke kiri, kita ke kiri, Tuhan kanan, kita kanan, Tuhan lurus, kita lurus. Mengerti kehendaknya, maka Tuhan bisa berkata, kau berarti bagiku. Jadi nggak berlebihan kan kalau Paulus berkata di Galatia 2 ayat 19-20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Cara hidup Tuhan Yesus, pola berpikirnya Tuhan Yesus, pikiran Tuhan Yesus, perasaan Tuhan Yesus. Ini kalau bicara begini nih, rasanya kayak ngebluff gitu, bluffing, kayak hiperbola. Tapi memang begini. Barang siapa yang mengaku percaya Yesus, dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Amin. Betul begitu. Nah, kalau kita bisa hidup seperti Dia hidup, kita baru bisa dinikmati Tuhan. Tadi pagi itu, doa pagi, saya cuma berdoa begini, Tuhan, aku tahu itu mustahil. Tapi aku minta satu hal ini. Saya minta ini Tuhan. Bapa, aku mau hidup seperti Yesus hidup. Saya juga belum sempurna. Karakter saya juga bukan karakter yang baik, saudaraku. Tapi saya tidak mau mengalah dengan keadaan ini. Sebab saya punya kesempatan hanya satu kali kok. Aku mau jadi orang yang bisa dinikmati oleh Bapa di surga. Tuhan semesta alam, aku memilih percaya kepadamu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah Sadra, Mesach, Abednego, yang aku panggil Bapa di dalam Yesus Kristus. Aku memilih ini menjadi seperti Yesus putramu. Makanya saya harus menggali Alkitab terus untuk menemukan apa yang dimaksudkan, bagaimana hidup seperti Yesus hidup. Pancangkan perhatian saudara ke situ. Fokuskan saudara punya perhatian ini. Jesus, you are center of my life. Engkau pusat kehidupanku. Karena aku mau meneladani engkau. Jadi sekarang kita akan mengerti kenapa disebut Kristen. Karena kita seperti Kristus. Bagaimana seperti Kristus itu? Waduh, tidak bisa kejawab 5 tahun.
Kita mah terus menggali firman Tuhan. Terus. Waduh, masih kurang saja. Ya bari kita sudah sekolah. Masih kurang saja. Jadi kalau sudah sambilan gitu. Jadi Kristen sambilan, ya udah. Nggak mungkin ada lulus. Nggak mungkin. Nggak mungkin di wisuda. Nggak mungkin. Jadi saya mulai mengerti bahwa yang namanya mempelai itu nggak banyak. Yang betul-betul mempelai itu nggak semua orang Kristen. Nggak semua orang Kristen bilang, aku mempelai, Tuhan kita mempelai. Sekolah dulu dimempelaikan. Sekolah dulu dimempelaikan. Bukan stempel jebret mempelai. Enggak, progresif. Dimempelaikan. Paulus, jadi kita mengerti kalau Paulus berkata di Korintus, 2 Korintus itu, aku takut kalau kesetiaanmu sejati. Betul nggak? Rusak oleh iblis. Sebab aku mau membawa kamu sebagai perawan suci. Karena aku mempertunangkan kamu dengan mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak rugi deh. Kalau ikuti kebenaran Tuhan, tidak rugi deh. Ketika saudara menutup mata untuk selama-lamanya, wah. Saudara ketemu Tuhan Yesus, waduh. Dia akan jemput saudara. Kan saudara kekasihnya. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berkata, kau berarti bagiku Tuhan. Karena kita sudah tidak punya kesenangan lain. Maka bahaya loh kalau orang jatuh cinta itu. Orang tua itu sering berkata, anak saya kena pelet om. Anak saya diguna-guna, anak saya berubah. Dia gak begitu dulu. Dulu belum pernah jatuh cinta ibu. Dia anak baik-baik bener. Dia nggak begini, aneh loh bisa berubah 90 derajat, 180 derajat. Dia jatuh cinta, Bu. Ibu belum baca Alkitab kan, cinta lebih kuat dari maut. Loh, Alkitab betul nggak? Rela mati bunuh diri demi cinta kan? Pokoknya jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Betul nggak? Ada kan? Oh ya bener. Jadi kalau orang sudah jatuh cinta itu bahaya. Nah kalau kita sampai jatuh cinta kepada Tuhan, bahaya buat iblis. Orang seperti ini setan orang doyan, demit orang dulit. Artinya setan gak doyan, demit gak bisa nyolek. Saudara yang rajin ke suara kebenaran itu bekalnya ada. Dan setiap kita punya bekal. Bekal Anda itu sudah mulai berkembang. Modalnya ditambah. Dan saya harapkan itu modal berkembang terus sampai nggak bisa susut. Sampai nggak bisa balik. Sampai point of no return. Nah saya sudah melihat beberapa orang di sekitar saya sudah ketularan itu. Sudah point of no return. Tapi ada yang nggak bisa ketularan. Nggak tahu dia gimana. Udah nggak bisa ketularan lagi. Saya kadang-kadang takut nih. Nanti kalau kamu nggak selamat, awas loh. Jangan salahkan aku ya. Kalau kita di gereja kan dengar lagu-lagu begini kan mau tidak mau Anda terinspirasi. Ku menantikan Engkau Tuhanku, permata hati kesayanganku. Sekian lama Engkau ku rindukan, bilakah kita bertemu. Tempatku tetap di rumah Bapa, pelabuhanku hanya di sana. Engkau janjikan segera kembali menjemputku pulang. Pengen tahu nggak cirinya orang yang jatuh cinta sama Tuhan sampai mentok bener? Naik pesawat mau jatuh nggak takut jatuh? Sampai bilang takut nggak bisa takut. Anda mesti belajar sampai tingkat itu. Jadi kalau masih naik pesawat mau jatuh takut, something wrong you.
You belum sampai titik itu. Kecuali patah hati, pengen mati, nah itu jatuhlah gitu. Itu matinya mati konyol, temannya setan itu. Kalau sampai Anda tidak bisa takut, aku tidak bisa takut, aku mau takut kayak dulu, tidak bisa. Nah itu ciri dari orang yang betul-betul melekat jatuh cinta kepada Tuhan dan yakin mau ketemu Yesus. Nanti berkembang lagi, nggak takut miskin, nggak takut dihina, nggak takut disingkirkan, nggak takut dianggap orang, nggak apa-apa. Waduh, wes enak bener. Itu namanya merdeka. Tapi herannya ya, Tuhan membuat orang-orang begini pasti diberkati, terhormat, potensial pasti. Itu indah loh. Padahal nggak punya apa-apa pun nggak apa-apa. Dari waktu masa guduk. Tempatku tetap di rumah Bapa. Pelabuhanku hanya di sana. Engkau janjikan segera kembali menjemputku pulang. Jadi sampai kalau orang berkata di mana hartamu, di situ hatimu. Itu abstrak. Enggak, lu nggak ngerti. Belum ngerti bagaimana memindahkan hati. Abstrak. Enggak, ini enggak abstrak. Kalau saudara ikut terus suara kebenaran, enggak abstrak. You pasti kampungan. Saya mau nanya, makan enak seberapa? Seks seberapa hebat? Rumah mewah seberapa hebat? Kecuali seks dengan pasangan yang dimana ada betul-betul Tuhan persatukan dan cinta yang benar loh. Beda itu. Makan enak seberapa enaknya. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan meninggalkan hal-hal yang merusak tubuh kita. Kita bahagia gak dengar firman ini? Betul berbahagia gak? Nanti Anda belajar mencintai orang-orang yang Anda harus cintai secara proporsional. Indah sekali. Kalau saudara bisa bercinta dengan pemilik alam semesta, apa yang kita khawatirkan? Kalau kita bisa bercinta dengan pemilik alam semesta, nah saudara mau takut sama siapa? Khawatir apa lagi? Sekarang kita tidak heran kalau kita menemukan pernyataan Tuhan di Lukas 14 itu ya. Jadi ngerti kan? Ayat yang ke-26 dan 27. Lukas 14 ayat yang 26 dan 27. Ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, ini kan pernyataan yang sangat ekstrim. Tetapi intinya sederhana, kita tangkap bahwa kecintaan kita kepada Tuhan harus melebihi kecintaan kita kepada siapapun dan apapun. Intinya cuma itu, saudaraku. Nah, sebagaimana kita tidak memahami kalau orang sedang jatuh cinta, pasti jatuh cinta kepada Tuhan juga tidak bisa dipahami oleh orang lain. Pasti tidak bisa. Tetapi faktuil. Sesuatu yang faktuil, yang fakta. Bukan fantasi. Saya mengerti waktu saya muda kan di lingkungan orang-orang karismatik ya. Kalau mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Waduh, itu air mata bisa berlinang-linang saudara. Air mata bisa berlinang-linang. Tapi sekarang setelah umur 50 tahun lebih ini, saya mengatakan itu tapi dengan perasaan yang berbeda. Jadi dulu itu pengertian saya tidak seperti hari ini. Lebih banyak didominasi oleh emosi dan perasaan dan fantasi. Fantasi sebenarnya itu. Nah,
Bagaimana supaya tidak menjadi fantasi? Itu kan masalahnya, saudara. Tidak ada jalan lain kecuali memang harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan berpijak dari kebenaran firman yang kita pahami. Kita membangun hidup kita tiap hari. Dan dari pergaulan dan pengalaman hidup setiap hari. Kita touch dengan Tuhan. Kita sentuhan dengan Tuhan. Dan kita mengatakan, aku punya pengalaman itu. Aku punya kesaksian batin itu. Sampai saudaraku sekalian, Anda tidak mungkin bisa mundur. Point of no return tadi. Suatu kali saudara bisa berkata kepada diri saudara sendiri dengan perkataan begini. Kenapa aku bisa mencintai Tuhan seperti ini? Ketika saudara melihat orang-orang, kok sulit ya? Mencintai Tuhan, berkorban bagi Tuhan. Kok sulit ya? Saudara berkata, kenapa aku bisa mencintai Tuhan seperti ini? Dan kita tidak bisa menarik cinta itu. Karena saya percaya, kalau kita sudah tidak bisa menarik cinta kita kepada Tuhan, Tuhan juga tidak akan menarik cintanya kepada kita. Itu baru menjadi kekasih Tuhan. Baru menjadi orang istimewa Tuhan. Baru Tuhan bisa berkata, aku kenal kamu. Aku menikmati kamu. Nah, setiap kita nanti punya kesaksian dalam hati. Tidak bisa menghakimi orang lain dan tidak boleh, tidak perlu. Dari salam, sapa, senyum, kerling kita, sikap kita terhadap orang lain, keputusan-keputusan kita, tindakan kita, seluruhnya itu akurat. Akurat. Dan itu dinikmati Tuhan. Nyaris nggak ada salahnya. Akurat. Dan itu yang dinikmati oleh Tuhan. Tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan lalu perkataannya melukai, sembrono. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak jujur. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudaraku. Kalaupun dia berbuat salah, dia akan segera bangkit dari kesalahan itu. Dia akan bertobat. Dia akan memperbarui diri. Dia akan mengupdate penyerahannya. Mengupdate kesucian hidupnya. Sebab, saudaraku sekalian, orang yang menjadi kekasih Tuhan itu tidak akan betah hidup dalam kesalahan. Inilah bedanya babi dengan domba. Babi biar dicuci, dikeramasi, pakai pita. Dudukkan di sofa, lihat comberan, masuk lagi, saudara. Kalau domba enggak, jatuh ke comberan, dia tidak betah di comberan, dia membersihkan diri. Nah, kalau kita belajar kebenaran firman, terus belajar mengenakannya, kita bersentuhan dengan Tuhan, sampai kita tidak bisa betah hidup dalam kesalahan. Semua tindakan kita selalu kita perhitungkan, ini melukai Tuhan, tidak. Sampai akhirnya kita tahu ini kehendak Tuhan, ini bukan, ini kehendak Tuhan, ini bukan. Cepat, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, disitulah kita bisa dinikmati Tuhan. Amin.